Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat nih Mas Edwin. Selamat pagi. Pagi. Perkenalan dulu mungkin ya. Saya di sini sebagai siswa. Nama saya Krisna Kalia. Saya siswa XI kelas 2. Pada kesempatan ini saya dikasih percayaan sama guru pendamping saya Pak Dopak untuk menjelaskan salah satu materi sosiologi teman-teman. Nah, kita mau recap dulu ulang dulu nih. Sebelumnya kita udah bahas tentang kelompok. Bagaimana kelompok itu bisa terbentuk? Bagaimana kelompok itu terbagi dalam berbagai jenis dan beberapa ciri-cirinya juga. Nah, tapi teman-teman, yang materi yang saya bahas kali ini sebenarnya itu adalah rancuan dari pertanyaan besar dari sebelumnya apa yang kita udah pelajari, yaitu adalah kenapa kelompok itu dalam masyarakat ini bisa terhubung. Oke, boleh langsung sampai. Nah, ini ya. Bagaimana tiap kelompok dalam masyarakat itu dapat berhubungan? Boleh next slide lagi langsung. Oke, jadi teman-teman, ada seorang ahli sosiologis namanya Michael Benton. Ini juga terdapat dalam buku, teman-teman bisa lihat sendiri di halaman 12 kalau salah. Nah, si Michael Benton ini intinya bilang kalau sebenarnya pola-pola kenapa terjadinya hubungan dalam suatu masyarakat atau kelompok ini bisa dikelompokkan oleh beberapa unsur atau jenis gitu. Yaitu ada 5 teman-teman. Akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Jadi ini adalah 5 kemungkinan yang dapat terjadi akibat hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, kita mau masuk ke yang pertama yaitu akulturasi. Silakan. Oke. Akulturasi. Kayak kita semua di sini udah cukup familiar dengan kata akulturasi. Inti dari akulturasi kan itu artinya adanya percampuran 2 unsur budaya, teman-teman. Unsur budaya yang bertemu, yang berbeda nih bertemu menjadi satu, tapi berpadu, gak meninggalkan satu unsur sama lainnya. Jadi kalau mau ngomongin rumus, teman-teman, akulturasi itu bisa dibilang seperti A. Sorry ya, ini agak cukup. Nah, A plus B sama dengan, ada yang mau bantu saya? A plus B jadi AB gitu. Hapus teman-teman. AB gitu. Nah, akulturasi kita udah cukup familiar, tapi mungkin pas SD, pas SMP kita cuma lihat akulturasi di bidang budaya, kesenian, tapi gimana sih penerapannya dalam proses masyarakat gitu. Boleh next slide langsung. Kata Niko gak paham. Next slide. Waduh. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, akulturasi ini bisa terjadi dalam 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, mata pencarian hidup, religi dan kesenian. Saya mau kasih satu contoh deh dari segi bahasa yang lebih familiar sama kita. Sebelumnya di sini ada nggak yang pengen berniat untuk kuliah di luar negeri nanti? Berangkat tangan? Nah, Syaril. Nah, saya kasih contoh nih. Syaril nanti pas kuliah dia pengen keluar negeri. Bisa kemana, Cak? Aussie. Ireland. Hah? Ireland. Ke Ireland. Ireland itu bahasanya apa sih? Irlandia. Iya. Mereka di situ ngomongnya apa? English sama Irish. English sama Irish, ya benar. Nah, misalnya si Cheryl, nanti dia kuliah di Ireland, teman-teman. Nah, dia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa prasarana dia berbicara di sana. Tapi sebagai anak dan siswa yang lahir tumbuh besar di Indonesia, dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi dia juga bisa ngomong bahasa Inggris, mungkin bahasa Ireland nanti, siapa tahu gitu. Nah, sebenarnya dalam kehidupan dia, teman-teman, sudah terjadi suatu akulturasi di mana Cheryl ini tetap bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi dia juga bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, itu contoh penerapan akulturasi dalam kehidupan sehari-hari. Boleh tahan dulu. Nah, mungkin teman-teman jadi bingung nih, akulturasi itu gimana prosesnya, kenapa bisa terjadi, teman-teman? Saya akan jelasin sedikit nih. Jadi, dalam akulturasi ini, dalam akulturasi ini ada 2 faktor pendorong kenapa bisa jadi akulturasi. Dalam akulturasi, tumpul ya guys, maaf ya. Akulturasi ini ada 2 faktor pendorong, yaitu adalah faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau kita ngomongin faktor internal, berarti kan yang ngomongin berasal dari dalam, teman-teman. Contoh penerapannya gimana nih kalau faktor internal? Faktor internal ini misalnya di sebuah desa terjadi
kematian yang cukup drastis atau pertumbuhan penduduk yang cukup drastis, teman-teman. Nah, itu bisa membuat adanya sebuah motivasi pendorong untuk lebih berinteraksi gitu dengan dunia luar. Sedangkan kalau faktor eksternal dalam akulturasi ini penerapannya gimana? Misalnya terjadinya perang dalam suatu negara, secara nggak langsung mau nggak mau itu terjadi percampuran budaya tuh antara negara yang antara negara yang berperang satu sama lain. Nah, gitu aja tentang akulturasi. Nanti bisa ditanya lagi kalau penasaran. Langsung aja. Oke, dominasi. Dominasi ini terjadi jika suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Intinya, dominasi ini itu adalah ketika suatu kelompok ini pengen menguasai kelompok lain, teman-teman. Contoh dominasi. Nah, dominasi ini bisa dilihat dalam segi kuantitatif atau dari segi banyak jumlah ya. Misalnya, dominasi gender itu dimana kalau kita bisa lihat nih partai politik itu didominasi oleh kaum laki-laki, benar ya Pak? Nggak ada berapa persen doang gitu. Nah, misalnya di kelas ini juga, kan kelas ini didominasi oleh laki-laki ya, jumlah laki-laki lebih banyak. Secara nggak langsung di kelas ini, laki-laki ini, para laki-laki ini tuh punya kuasa lebih banyak, kesempatan lebih banyak sebenarnya. Nah, Hornbook tuh juga bilang bahwa sebenarnya terdapat 5 kemungkinan yang dapat terjadi dalam hubungan antar kelompok dalam dominasi, yaitu ada genosida, pengusiran, perbudakan, segregasi, dan asimilasi. Kita masuk ke genosida dulu. Oke. Jadi genosida itu intinya adalah pembantaian secara besar-besaran terhadap bangsa, teman-teman. Dengan maksud memusnahkan anggota kelompok tertentu. Contoh genosida yang pernah terjadi di Indonesia itu adalah genosida etnis Tionghoa tahun 1740. Nah, pada masa ini sebenarnya teman-teman, ini ngomongin sejarah dikit. Jadi pada masa itu ada namanya persaingan perdagangan antara VOC, Belanda dan Inggris. Nah, pada saat itu tuh etnis Tionghoa ini juga udah mulai yang namanya untuk jualan. Tapi karena Belanda ini nggak senang teman-teman, ada namanya persaingan. Jadi dari ada di etnis Tionghoa, ada etnis Inggris. Nah, karena dia mungkin tahu nih teman-teman, waduh, gua nggak bisa nih ngalahin Inggris begitu aja. Jadi dia kesel dan dia malah bantai genosida, membantai etnis Tionghoa. Nah, jadi di dalam era ini kira-kira sebesar 7.500 etnis Tionghoa ini dibantai. Bisa dilihat juga kan kalau yang kasar. Nah, yang kedua, pengusiran. Ini contohnya ada pengusiran ras Jepang dari Kanada. Jadi kalau nggak salah ini terjadi di Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang Jepang ini kayak diusir dari Kanada sebesar 2.800 orang. Oke, selanjutnya perbudakan. Kita sudah cukup familiar dengan perbudakan. Contohnya sendiri kayak sistem perjalanan yang dilakukan pada Belanda di Jepang di Indonesia. Segregasi itu intinya adalah pemisahan secara paksa antar kelompok. Nah, di sini pemisahan ras etnis yang pernah terjadi itu adalah masa politik apartheid, di mana adanya pemisahan antara warga kulit putih dan warga kulit hitam. Asimilasi. Kalau tadi akulturasi itu A plus B sama dengan AB, asimilasi itu kalau A plus B sama dengan C. Kenapa? Karena di asimilasi ini adanya interaksi antara dua budaya, teman-teman, tapi menghasilkan budaya baru. Contoh penerapannya gimana nih? Saya lupa, jadi saya contoh aja. Misalnya saya misalnya orang Batak, bukan orang Batak ya. Saya misalnya orang Batak. Saya nanti nikah nih sama orang Jawa. Nah, misalnya saya tunggu bisa ngomong bahasa Batak, tapi ketika nanti saya menikah dengan suami saya ngomong bahasa Jawa, dan dapatkan orang bahasa Jawa, lama-lama saya lupa teman-teman. Saya lupa yang namanya untuk bisa ngomong bahasa Batak. Nah, sebenarnya di situ tuh ada salah satu contoh terjadinya asimilasi gitu. Oke, boleh next aja. Lanjut, paternalisme. Paternalisme itu adalah salah satu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas ras pribumi. Kalau ini terjadi apabila kelompok pendatang secara politik itu lebih kuat mendirikan koloni di daerah penjajah. Nah, ini kayaknya kita udah cukup mengerti nih. Intinya sama nih. Paternalisme adalah salah satu bentuk dominasi. Tapi ini berbicara ketika si orang penjajah ini menjajah ras pribumi ketika politiknya tuh kalau ngomong politik itu saya lebih kuat, teman-teman. Nah, contohnya itu adalah
ketika orang Belanda itu menjajah Indonesia sama Abad. Nah di situ kan bisa dilihat tuh kalau Indonesia emang secara segi politik itu lebih rendah. Nah si Michael Benton ini ngomongin juga nih teman-teman, dia bilang Michael Benton membedakan masyarakat menjadi 3 kelompok, yaitu ada masyarakat metropolitan di daerah Asia Tenggara. Yang kedua itu masyarakat kolonial yang terdiri atas pribumi dan para pendatang. Nah, yang ketiga masyarakat pribumi yang dijajah. Oke, selanjutnya. Integrasi. Kita semua udah cukup familiar dengan integrasi karena udah mungkin sering banget diulang-ulang di PKN juga. Integrasi itu intinya adalah pola hubungan di mana terjadinya persatuan walaupun ada keberagaman, ada semua perbedaan dalam masyarakat. Tapi justru perbedaan itu menjadi suatu motivasi, dorongan, mendorong orang-orang ini buat menciptakan sebuah kesatuan. Contohnya, misalnya di sekolah ini, kita pergi ke sekolah teman-teman, kita kan bisa lihat nih, wah ada banyak orang yang berasal dari latar budaya berbeda. Mungkin di sana ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang apalagi Israel gitu. Tapi kita tuh di sini bersatu atas visi kesatuan yang sama. Yaitu ada sebagai pelajar, pada Indonesia ya Indonesia. Nah, jadi sebenarnya itu tercipta suatu integrasi, tercipta suatu kesatuan. Oke, boleh next lagi. Pluralisme sebenarnya mirip-mirip nih. Mungkin kalau lihat ini agak bingung pengertiannya. Katanya di sini pluralisme bilang suatu pola hubungan yang mengakui adanya kesamaan hak politik dan hak perdata dalam masyarakat. Akan tetapi pola hubungan itu lebih terfokus pada kemajemukan kelompok ras daripada pola integrasi. Nah, sebenarnya pluralisme ini mirip-mirip kayak sama integrasi ya. Tapi pluralisme ini ngomongnya tentang suatu tindakan di mana bisa menghargai ras satu sama lain walaupun berbeda gitu. Nah, menurut J.S. Furnival, dia bilang masyarakat majemuk adalah masyarakat yang dalamnya itu terdapat banyak kelompok berbeda. Tapi tiap kelompok tersebut tercampur tapi nggak membaur. Nah, contoh penerapan pluralisme itu yang terjadi di kehidupan sekarang ini bisa kita lihat. Itu adalah terciptanya rumah ibadah yang terbangun secara berdampingan di perumahan elit Riau, Surabaya, Jawa Timur. Boleh next slide. Nah, ini salah satu jenis contohnya nih teman-teman. Nah, itu menunjukkan masyarakat ini menerapkan sistem pluralisme. Adanya rasa atau tindakan menghargai satu sama lain, sehingga terciptanya sebuah kemajemukan gitu. Ini bisa dilihat nih, ada gereja, ada masjid dan lain-lain. Nah, ini juga dapat ditemukan di Surabaya, Jawa Timur, teman-teman. Oke. Kalau tadi kita udah bahas tentang Michael Benton dan pengertiannya, cara dia mengklasifikasi masyarakat dan kelompok. Nah, Stanley Berson bilang dia mengklasifikasikan pola hubungan kelompok itu menjadi 2 pola aja. Dia bilang yang pertama pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi. Contoh itu adalah kedatangan bangsa Eropa ke benua Asia, Afrika, Amerika. Kalau yang kedua itu pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Sebaliknya. Contohnya adalah dominasi kelompok putih Prancis atas kelompok pendatang Aljazair, Tiongkok maupun Turki. Oke. Stanley Berson bilang suatu pola itu hanya memiliki kecenderungan untuk lebih berkembang ke arah tertentu aja. Pola dominasi itu katanya cenderung mengarah pada pola pluralisme, sedangkan pola akulturasi dan paternalisme cenderung mengarah ke pola integrasi. Intinya sih sebenarnya mirip-mirip teman, tapi dia lebih mengarahkan ya kalau dominasi terjadi biasanya itu nanti akan terjadi lagi pluralisme begitu. Cuman dia nggak mengklasifikasikan dengan tertentu seperti Oke, itu aja presentasi saya kali ini. Kalau ada yang bisa dipertanyakan, saya akan berikan waktunya. Baik, tepuk tangan buat temannya.